Apa yang kau lakukan di sini? Tanya Trevin, menoleh ke arah Soraya. Soraya tersentak mendengar suara dinginnya. Dengan gugup ia berusaha membela diri. Trevin, aku tidak sengaja melakukannya. Dialah yang memprovokasiku lebih dulu. Dengan wajah memelas Soraya menarik lengan baju Trevin, berharap mendapatkan simpatinya. Namun tatapan tajam Trevin hanya membuatnya semakin tidak nyaman. Trevin, Soraya ingin melanjutkan penjelasannya, tetapi melihat ekspresi dingin pria itu, ia kehilangan keberanian untuk berbicara lebih jauh. Dia adalah desainer paling populer saat ini. Aku telah melakukan segala cara untuk mendapatkan kerjasamanya. Dan sekarang karena ulahmu dia pergi. Tahukah kau berapa banyak kerugian yang akan dialami perusahaan? Suara Trevin penuh kemarahan. Soraya, aku tidak peduli apa alasanmu datang ke sini hari ini, tapi aku tidak ingin melihatmu di perusahaan ini lagi. Setelah berkata demikian, Trevin berbalik dan berjalan pergi. Sementara Soraya membeku di tempat, wajahnya pucat pasi. Tidak, Trevin, kau tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Dengan panik ia memeluk lengan Trevin, memohon dengan penuh keputusasaan. Selama 5 tahun terakhir, ia telah melakukan segala cara agar bisa tetap berada di sisi pria itu, bahkan mengorbankan dirinya sendiri. Namun sikap Trevin terhadapnya tak pernah berubah. Ia memberinya kemewahan, tetapi tak pernah memberinya hati. Semua orang mengira Soraya adalah tunangan Trevin, tetapi kenyataannya status itu hanya sebuah sebutan kosong. Tak peduli seberapa keras ia berusaha, ia tetap tidak bisa tinggal di rumah Trevin, apalagi mendapatkan tempat di hatinya. Namun kali ini, Trevin benar-benar tak mau mendengar alasannya. Dengan dingin ia menarik tangannya dari genggaman Soraya dan pergi begitu saja. Lukas mengikuti di belakang Trevin tanpa bersuara. Begitu mereka masuk ke dalam lift, ia mendengar Trevin berkata, "Cari tahu di hotel mana Nona Winnie menginap. Pilih beberapa hadiah dan kirimkan atas namaku sebagai permintaan maaf." "Baik Tuan Hun, tapi, Nona Winnie ini benar-benar memiliki temperamen yang kuat," komentar Lukas. Trevin meliriknya sekilas dan berkata santai, "Menurutmu apakah dia benar-benar tak ingin bekerja sama dengan kita?" "Tidak, dia hanya ingin aku merendahkan diri padanya." Wanita ini menarik, dan taktiknya nyaris sempurna. Lukas tertegun sejenak. Sebelum ia bisa merespons, Trevin melanjutkan, "Kau urus pengiriman hadiahnya, atau mungkin, aku akan mengantarkannya sendiri." "Apa?" Lukas terkejut. Melihat tatapan tegas Trevin, ia buru-buru menahan diri dan berkata dengan lebih hati-hati, "Tuan Hun, Anda ingin menemuinya secara langsung. Bukankah ini sedikit berlebihan?" Trevin tersenyum samar. "Justru itu yang dia inginkan. Dan aku ingin melihat sejauh mana dia bisa mendorong batasanku." Setelah berkata demikian, ia melangkah keluar dari lift meninggalkan Lukas yang masih tertegun. Selama 5 tahun terakhir, Trevin tak pernah menunjukkan ketertarikan pada wanita manapun. Apakah ini karena nama asli Winnie adalah Kalila? Setelah meninggalkan Hun Group, Kalila langsung menuju apotek untuk membeli obat anti-inflamasi sebelum pulang ke rumah. Begitu sampai, ia melihat pesan dari Eloise. "Aku mengajak Nathan ke rumah sakit. Dia mungkin akan bosan kalau hanya di rumah sendirian." Kalila menghela napas lega. Untung saja Nathan tidak ada di rumah. Jika ia melihat wajah ibunya yang bengkak, pasti anak itu akan menuntut penjelasan dengan 1000 pertanyaan. Memikirkan Nathan, ekspresi Kalila melembut. Anak itu adalah cahaya dalam kegelapan hidupnya, satu-satunya alasan ia terus bertahan. Sambil menempelkan kantong es ke pipinya yang lebam, Kalila termenung. Kenapa sampai sekarang Trevin belum menikahi Soraya? Beberapa tahun lalu, berita pertunangan mereka sempat beredar, tetapi sampai sekarang tidak ada kabar pernikahan. Demi Soraya Trevin bahkan tega membunuh istrinya. Jadi kenapa ia tidak menikahi wanita itu? Kalila tidak bisa memahami alasannya. Mungkin sudah saatnya ia menyelidiki lebih dalam. Namun tamparan yang diterimanya hari ini tidak akan ia biarkan begitu saja. Kalila Wayne yang mereka kenal telah mati dalam kebakaran 5 tahun lalu. Rasa sakit yang menyayat, keputusasaan, serta bayangan api yang melahap tubuhnya, semuanya masih begitu nyata dalam ingatannya. Dan orang-orang yang telah menyakitinya, ia tidak akan membiarkan mereka lolos. Pertunjukan di Hun Group baru saja dimulai. Kali ini ia ingin melihat langkah apa yang akan diambil Trevin. Lukas segera menemukan alamat tempat tinggal Kalila dan memberikannya kepada Trevin. Mata Trevin menyipit. Rumah Heston. 5 tahun lalu ketika Kalila mengalami kecelakaan,
ia pernah menyelidiki Heston. Semua properti atas nama pria itu diam-diam diawasi. Dan sekarang, wanita yang memiliki nama yang sama dengan Kalila, tinggal di tempat yang berhubungan dengan Heston. Apakah ini benar-benar kebetulan? Atau, apakah Winnie sebenarnya adalah Kalila? Trevin mengepalkan tangannya tanpa sadar. Cari tahu semua informasi tentang Winnie. Gunakan metode apapun yang diperlukan. Terutama tentang kejadian 5 tahun lalu. Lukas tercengang. Tuan Hun, informasi Winnie sangat tertutup. Banyak yang sudah mencoba menyelidikinya, tetapi tidak mendapatkan hasil. Gunakan metode lain. Lukas semakin terkejut. Trevin tidak pernah menggunakan saluran tidak resmi selama bertahun-tahun. Terakhir kali ia menggunakannya adalah 5 tahun lalu. Dan sekarang, ia ingin menggunakannya untuk menyelidiki Winnie. Tuan Hun, Lukas ragu sejenak sebelum bertanya, Anda pasti mencurigai ada hubungan antara Winnie dan mendiang istri Anda bukan? Tatapan Trevin menajam. Jangan bertanya jika kau tidak seharusnya tahu. Lukas segera menundukkan kepala. Saya akan segera menyelidikinya. Setelah Lukas pergi, Trevin menghela napas panjang dan menyalakan sebatang rokok. Sudah lama sekali ia tidak merokok, tetapi hari ini, ia sangat membutuhkan nikotin untuk menenangkan pikirannya. Wajahnya berbeda, tetapi punggungnya sama. Bahkan ia punya hubungan dengan Heston. Semua ini, apakah benar-benar kebetulan? Pikir Trevin, jika Winnie memang Kalila, kenapa dia berpura-pura tidak mengenalnya? Apa yang sebenarnya terjadi 5 tahun lalu? Dan yang paling penting, apakah bayi mereka masih hidup? Trevin menatap lingkaran asap di sekelilingnya dengan penuh kebingungan. Ia ingat betapa Kalila selalu takut pada rasa sakit. Tetapi pada hari itu, api melahap segalanya. Rasa sakit seperti apa yang harus ia rasakan sebelum ia mati? Atau mungkin, ia selamat. Tuan Hun, Anda mau kemana? Akan ada pertemuan penting sebentar lagi. Lukas berteriak sambil mengejar Trevin. Batalkan semua pertemuan hari ini, ujar Trevin tanpa menoleh. Setelah mengatakan itu, ia langsung menghilang ke dalam lift, meninggalkan sekretarisnya dengan wajah kebingungan. Ini adalah pertama kalinya Tuan Hun membolos kerja. Ada apa dengannya? Gumam Lukas merasa heran. Trevin menyalakan mobilnya dengan cepat dan langsung melesat menuju alamat yang ditemukan Lukas. Dia harus mengetahui hubungan antara Winnie dan Kalila. Bel pintu terus berdering. Kalila terbangun dari tidurnya dengan kepala yang terasa berat dan tubuh yang lemah. Ia mengira kepalanya pusing hanya karena terbangun secara tiba-tiba akibat suara bel, jadi ia tidak terlalu mempermasalahkannya. Siapa itu? Jika itu Eloise dan Nathan, mereka pasti bisa masuk sendiri dengan kunci mereka. Mungkinkah itu Lukas? Kalila memang tidak berusaha menyembunyikan alamatnya. Ia ingin melihat sejauh mana Trevin akan bertindak. Namun ia sama sekali tidak menyangka Trevin akan datang sendiri. Kalila ragu sejenak, tetapi akhirnya tetap melangkah maju dan membuka pintu. Dengan mengenakan gaun longgar yang tetap tidak bisa menyembunyikan lekuk tubuhnya, serta rambut yang terurai berantakan, ia berjalan ke pintu tanpa alas kaki. Saat pintu terbuka, ekspresinya membeku. Trevin, walaupun ia sudah menduga Trevin mungkin akan mencurigainya, ia tidak menyangka pria itu akan menemukan tempat tinggalnya secepat ini. Sekilas ada kepanikan dalam matanya, tetapi ia segera menyesuaikan ekspresinya. Kalila merapikan rambutnya dengan sikap santai dan berkata, Tuan Hun, mengapa Anda ada di sini? Suara seraknya seketika membangunkan Trevin dari lamunannya. Mata pria itu menyipit, menelusuri Kalila dari atas ke bawah seakan ingin mencari sesuatu. Kalila menggenggam gagang pintu dengan erat, telapak tangannya mulai berkeringat. Namun ia tetap memasang wajah tenang. Tuan Hun, jika tunangan Anda melihat Anda menatapku seperti ini, saya khawatir saya akan menderita lagi, ucapnya santai, meski dalam hatinya penuh kewaspadaan. Siapa kau sebenarnya? Suara Trevin terdengar tajam. Ia tidak ingin berbasa-basi. Matanya yang tajam langsung menembus Kalila, seakan mampu membaca isi hatinya. Kalila paling takut dengan sorot mata itu. Namun setelah 5 tahun berlalu, ia harus memaksa dirinya untuk menatap Trevin tanpa gentar. Pertanyaan Anda aneh sekali Tuan Hun. Anda tidak tahu siapa saya. Kalila tersenyum tipis. Mengapa tiba-tiba menanyakan hal ini? Jika wanita lain berada dalam posisinya, mungkin Trevin akan langsung berbalik dan pergi. Namun wanita di hadapannya ini terlalu banyak menimbulkan kecurigaan. Tiba-tiba Trevin melangkah maju dan menekan Kalila ke dinding. Winnie, apa hubunganmu dengan Heston?
Tanyanya tajam. Jarak mereka sangat dekat. Begitu dekat hingga mereka bisa merasakan napas masing-masing. Kalila mengepalkan tangannya erat-erat, lalu berkata dengan nada menggoda, dia adalah sepupuku. Aku hanyalah anak haram dari keluarga Brown yang kembali untuk menargetkanmu. Trevin tertegun sejenak, matanya langsung dipenuhi rasa jijik. Ia segera mundur beberapa langkah. Kalila tahu betul bahwa Trevin paling membenci wanita seperti itu. Semakin ia menunjukkan diri sebagai sosok yang licik dan manipulatif, semakin Trevin membencinya. Winnie, apa tujuanmu datang ke sini? Namamu dan nama istriku sama. Apakah ini kebetulan? Suara Trevin terdengar berat. Kalila tersenyum ringan. Tentu saja aku tahu. Aku juga tahu hubungan sepupuku dengan nona muda itu. Awalnya aku penasaran mengapa sepupuku memberiku nama ini, tapi sekarang semuanya menjadi jelas. Meskipun ia tersenyum, matanya menyiratkan kesepian yang dalam. Trevin menatapnya lekat-lekat. Semakin ia melihat, semakin ia merasa terganggu. Apakah Heston sengaja mengirim wanita ini untuk mengganggu pikirannya? Atau, mungkinkah dia benar-benar bukan Kalila? Kalila menatapnya penuh arti dan berbisik, ngomong-ngomong soal ini, Tuan Hun akan segera menikah. Apa Anda benar-benar masih peduli dengan mantan istri Anda? Trevin merasakan dadanya sesak. Tatapan mata itu, tatapan yang begitu dikenalnya. Namun wajah ini bukanlah wajah yang diingatnya. Apakah karena kebakaran? Tiba-tiba Trevin mengulurkan tangan dan menarik kerah Kalila. Tanpa sadar ia menariknya ke bawah. Kalila terkejut, buru-buru menutupi dadanya. Wajahnya penuh kemarahan. Trevin, apa yang kau lakukan? Aku bisa melaporkanmu ke polisi. Tubuhnya masih memiliki bekas luka bakar. Ia tahu Trevin sedang curiga, tetapi ia tidak menyangka pria itu akan bertindak seagresif ini. Kalila panik. Jika Trevin mengetahui bekas lukanya, semua rencananya akan berantakan. Selama ini, ia telah bersusah payah menyembunyikan identitasnya. Jika semuanya terungkap sekarang, maka semua rasa sakit yang telah ia lalui selama 5 tahun akan sia-sia. Sadar akan hal itu, Kalila tiba-tiba mendapatkan keberanian. Dengan sekuat tenaga, ia mendorong Trevin keluar pintu dan segera menutupnya dengan keras, hampir mengenai tangan pria itu. Trevin menatap pintu yang tertutup rapat di depannya. Wanita sialan, dia berani mengusirnya begitu saja. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu berbalik dan pergi. Di dalam mobil, Trevin masih merasa ada yang tidak beres. Setelah ragu sejenak, ia mengeluarkan ponselnya dan melakukan panggilan. Sepertinya orang di seberang sudah menduga bahwa ia akan menelepon, karena panggilan itu langsung tersambung. Saya tidak menyangka Presiden Hun akan menelepon saya. Suara di ujung telepon terdengar santai dan menggoda. Mata Trevin menjadi dingin. Dengan nada berat, ia berkata, siapa Winnie? Orang di seberang telepon terkekeh. Winnie, bagaimana mungkin Presiden Hun tiba-tiba tertarik pada wanita lain? Trevin mengerutkan kening. Setelah beberapa saat hening, suara itu kembali terdengar, kali ini dengan nada yang lebih aneh. Saya tidak tahu apakah Presiden Hun menyukai hadiah saya. Apakah seorang wanita dengan perilaku yang sama bisa membuat Anda mengingat kesalahan masa lalu? Mata Trevin semakin gelap dan suram. Jika Heston berdiri di hadapannya saat ini, mungkin ia sudah membunuhnya. Apa yang sedang kau coba lakukan? Geram Trevin penuh amarah. Heston mendengus dingin. Tentu saja, aku ingin Presiden Hun terus memikirkan wanita yang sangat mencintaimu dan meninggal dalam kebakaran karenamu. Trevin sedikit bingung. Mengapa Heston mengatakan bahwa Kalila meninggal dalam kebakaran karena dirinya? Dengan kata lain, pasti ada bagian informasi yang hilang. Ia selalu ingin menyelidiki kejadian 5 tahun lalu, tetapi selalu terhalang. Setiap kali ada petunjuk, selalu saja berakhir di jalan buntu. Trevin masih belum dapat mengetahui siapa yang memiliki kekuatan sebesar itu hingga mampu menghalangi penyelidikannya bahkan di kotanya sendiri. Siapa yang mengerahkan segala upaya untuk merancang rencana jahat seperti itu? Apa sebenarnya tujuan mereka? Dengan karakter Kalila, ia pasti tidak akan memprovokasi orang lain. Jadi siapa yang begitu membencinya hingga ingin membunuhnya? Heston berkata dengan senyum puas, aku telah menghabiskan waktu bertahun-tahun mempersiapkan hadiah ini. Aku harap Presiden Hun menyukainya. Setelah itu, ia menutup telepon. Trevin menatap layar ponselnya dengan tatapan dingin. Apakah Heston benar-benar melakukannya dengan sengaja? Selama ini, tidak ada satupun informasi yang tidak bisa ia gali. Jika sekarang ada yang mencoba menghalanginya,
ia akan mencari tahu dengan caranya sendiri. Trevin mengepalkan tangan, memukul setir dengan marah, lalu keluar dari mobil dengan aura dingin menyelimuti tubuhnya. Ia berjalan cepat menuju rumah Kalila. Tidak lama setelah Kalila berbaring, suara ketukan di pintu terdengar. Mungkin itu Trevin lagi. Ia pura-pura tidak mendengarnya, berharap pria itu akan pergi sendiri. Namun ketukan itu tidak berhenti bahkan setelah lebih dari 10 menit. Kalila akhirnya tidak tahan lagi. Dengan kesal, ia bangkit dan berjalan menuju pintu, membukanya dengan ekspresi tidak senang. Apa maksud Presiden Hun dengan ini? Tanyanya sinis. Mata abu-abu yang indah itu menyala dalam kemarahan. Tatapan itu semakin mengingatkannya pada seseorang dalam ingatannya. Mata Trevin semakin gelap. Tanpa banyak bicara, ia mendorong pintu hingga terbuka dan melangkah masuk. Aku di sini untuk meminta maaf. Sudah sewajarnya jika aku membawa hadiah. Kalila melirik barang-barang di tangan Trevin, lalu mendengus dingin. Tuan Hun, kupikir kau datang ke sini untuk mengancam dan mengintimidasiku. Aku hanya seorang wanita lemah. Aku benar-benar tidak tahan dengan perlakuanmu. Trevin menatapnya lekat-lekat, mencoba mencari celah dalam ekspresi wanita itu. Namun Kalila tampak begitu tenang, seolah ia tidak merasa bersalah sedikitpun. Tatapan mereka bertemu dalam beberapa detik yang terasa seperti pertarungan diam-diam. Kalila merasa punggungnya mulai berkeringat. Ia tahu bahwa dibandingkan dengan Trevin, auranya masih kalah jauh. Saat ia hampir tidak bisa bertahan lagi, tiba-tiba terdengar suara lembut dari belakang Trevin. Trevin, apa yang kalian lakukan? Soraya berdiri di ambang pintu, menatap mereka dengan ekspresi tak percaya. Tatapan tajam antara Trevin dan Winnie membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Ia tidak bisa menahan diri untuk menyela. Untuk pertama kalinya, Kalila bersyukur atas kehadiran Soraya yang selalu ingin tahu. Kalila mengalihkan tatapannya, menatap Soraya dengan dingin. Nona Hook, mengapa Anda ada di sini? Apakah Anda merasa belum cukup puas melampiaskan kemarahan Anda sebelumnya? Trevin mengerutkan kening. Ia menatap Soraya dengan ekspresi tidak senang. Apa yang kau lakukan di sini? Soraya mengepalkan tangannya. Ia merasakan ancaman yang lebih kuat daripada saat melihat Kalila dan Trevin berdiri bersama. Wanita bernama Winnie ini tidak sesederhana kelihatannya. Rasa cemburu dan amarah berkecamuk dalam hatinya. Namun melihat tatapan dingin Trevin, ia memaksakan diri untuk tetap tenang dan berkata dengan lembut, "Aku meminta seseorang untuk mencari alamat desainer Winnie. Aku datang untuk meminta maaf. Aku terlalu ceroboh terakhir kali, jadi aku berharap Nona Winnie mau memaafkanku." Soraya berusaha menunjukkan ketulusan. Ia percaya bahwa selama Trevin melihat kesungguhannya, pria itu tidak akan memperlakukannya dengan buruk lagi. Kalila menatap Soraya dengan tatapan tajam. Wanita ini masih sama seperti 5 tahun lalu. Di permukaan ia tampak lemah dan tak berdaya, tetapi pikirannya penuh kepalsuan. Demi menyenangkan Trevin, Soraya benar-benar berusaha keras hingga melampaui batas kemampuannya. Kalila mencibir, "Nona Hook, Anda berbicara seolah-olah itu akan menjadi kesalahan saya jika saya tidak memaafkan Anda. Saya benar-benar tidak tahu apakah Anda di sini untuk meminta maaf atau mencari pembenaran atas perbuatan Anda." Wajah Soraya langsung pucat. Ia melirik Trevin dengan panik dan berkata, "Nona Winnie, aku benar-benar datang untuk meminta maaf. Aku harap kau tidak akan melibatkan Hun Group karena kesalahanku." Kalila terkekeh dingin. Nona Hook benar-benar pandai berpura-pura. Aku bisa membayangkan berita yang akan muncul besok. Judulnya mungkin, Winnie menindas calon istri Presiden Hun Group. Tatapan Trevin langsung berubah tajam. Ia segera berbalik dan menemukan seseorang bersembunyi di sudut. Mata Trevin semakin gelap. Dengan suara dingin, ia memarahi Soraya, "Pergilah. Kau yang salah." "Tidak Trevin, aku benar-benar tidak tahu apa yang terjadi." Soraya berusaha menjelaskan. Namun Kalila sudah tidak tertarik mendengar lebih lanjut. Dengan nada malas ia berkata, "Apapun alasanmu, itu bukan urusanku. Aku lelah dan perlu istirahat." Setelah mengatakan itu, ia menutup pintu tanpa ragu. Trevin menggertakkan giginya. Ini kedua kalinya wanita itu menutup pintu di hadapannya. Soraya yang masih berdiri di luar, menggenggam tangan Trevin dengan penuh harap. "Trevin, dia hanya seorang desainer. Aku yakin kita bisa menemukan desainer lain yang lebih baik. Lagi pula dia bukan satu-satunya yang ada di industri ini." Trevin mengerutkan alisnya dan menatap Soraya dengan dingin. Ia melepaskan tangannya dengan jijik. "Soraya,
Winnie telah memenangkan begitu banyak penghargaan dalam 5 tahun terakhir. Dengan pencapaiannya, bagaimana mungkin dia bisa dibandingkan dengan desainer biasa? Soraya terkejut. Ia mencoba mencari alasan lain dan berkata dengan hati-hati, tapi sikapnya sangat buruk. Aku juga merasa kasihan padamu. Trevin menatapnya dalam diam, lalu berkata dengan nada datar, kau sudah tidak muda lagi. Jika kau bertemu pria yang tepat, menikahlah. Sebagai Nona Hun, tak akan ada yang berani menindasmu. Perkataan Trevin membuat wajah Soraya langsung pucat.